Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Studi Dunia Industri akan membahas tentang teori yang berkaitan di tempat magang kami di KAP daerah Suharta Tidan Rekan Cabang Yogyakarta, yaitu teori agensi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Sila Febrianti, NPM 1813331000130, kelas A4. Dinamipa Nugraheni, NPM 18133100161, kelas A4. Saya Hinda Sari Pamukas, NPM 18133310047, kelas A2. Muwafaq Safri Abdul Hadi, NPM 18133100107, kelas A3. Saya Hasbi Asyidiki, NPM 1813331000105, kelas A4. Kita akan membahas tentang agensi teori atau teori keagenan. Apa yang dimaksud dengan teori keagenan dan untuk apa sebenarnya teori keagenan ini? Jadi, hubungan keagenan itu adalah sebagai kontrak, di mana satu atau beberapa orang itu mempekerjakan orang lain untuk melaksanakan sejumlah jasa dan mendelegasikan wewenang untuk mengambil keputusan kepada agen tersebut. Untuk sebagai pendahuluan dalam tata kelola perusahaan, ketika ada pemisahan antara pemilik, dalam hal ini adalah pemegang saham, dengan pihak manajemen, yaitu adalah agen, maka memungkinkan terjadi konflik keagenan. Apa sih itu konflik keagenan? Jadi, konflik keagenan adalah tindakan di mana pihak agen atau pihak manajemen itu bertindak tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pihak prinsipal atau pemegang saham. Teori ini timbul karena adanya perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal. Agen berperan sebagai manajer, sedangkan prinsipal itu berperan sebagai pemegang saham, kreditor, dan investor. Prinsipal ini akan mempekerjakan agen untuk mengelola sumber daya yang dimiliki perusahaan. Manajer akan lebih memilih metode akuntansi yang tidak konservatif dengan adanya hubungan antara agen dan prinsipal, dengan cara meningkatkan laba perusahaan agar kinerja mereka dinilai baik oleh prinsipal. Dalam hubungan keagenan, perusahaan itu cenderung memilih prosedur akuntansi yang tidak menerapkan prinsip konservatisme akuntansi. Nah, mengapa perusahaan itu cenderung memilih prosedur tersebut? Karena perusahaan itu memperhitungkan bonus yang akan diperoleh manajer dari nilai laba perusahaan dan untuk menunjukkan kinerja yang baik. Nah, dapat juga dikatakan teori ini menunjukkan bahwa di antara agen dan prinsipal memiliki kepentingan sendiri dalam menjalankan perusahaan. Pada perusahaan yang modalnya terdiri atas saham, pemegang saham bertindak sebagai prinsipal dan CEO sebagai agen mereka. Pemegang saham mempekerjakan CEO untuk bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Untuk menginvestasikan keuangan mereka, prinsipal selaku investor bekerja sama dan menandatangani kontrak kerja dengan agen atau manajemen perusahaan. Kemudian diperlukan pengujian untuk mengurangi atau meminimalkan kecurangan yang dilakukan oleh manajemen agar laporan keuangan yang dibuat manajemen lebih reliable atau dapat dipercaya. Upaya pemegang saham dalam mempercayakan pengelolaan perusahaan kepada manajer akan menyebabkan adanya keterbatasan akses yang dimiliki oleh pemegang saham atas pengelolaan perusahaan akan menjadi keterbatasan dan tidak sebesar akses yang dimiliki oleh manajer. Keterbatasan akses informasi akan mengakibatkan pemegang saham memiliki kesulitan untuk mengamati perilaku manajemen dalam mengelola perusahaan sesuai dengan kontrak yang telah Karena disepakati. sifat itulah, maka dibutuhkan seorang auditor yang independen sebagai penengah antara hubungan prinsipal dengan agen. Pengguna informasi laporan keuangan akan mempertimbangkan pendapat auditor sebelum menggunakan informasi tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomis. Keputusan tersebut adalah memberi kredit atau pinjaman, investasi, merger, dan akuisisi. Dengan adanya auditor yang independen, diharapkan tidak terjadi kecurangan dalam laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Our dreams will come alive.